selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, kalau kita masih hidup sampai hari ini di bulan Februari. Ya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Saya ucapkan selamat ulang tahun buat saudara-saudara yang berulang tahun minggu ini. Semoga saudara sehat, panjang umur, tambah cinta Tuhan Yesus, diberkati apa yang saudara kerjakan,
sehingga saudara bisa lebih menjadi berkat buat banyak orang dan pekerjaan Tuhan, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Kita hari ini akan mempelajari Mazmur 33. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Bapa, sangat sabar dan murah hati bagi kami. Ampunilah kami buat semua dosa-dosa salah kami terhadap Tuhan maupun sesama kami. Mampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, supaya Tuhan senang dan doa kami dijawab Tuhan. Kami hari ini mau mempelajari firman-Mu dari Mazmur 33. Mohon berkat Tuhan supaya kami mengerti dan dapat mempraktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Kami minta dengan sungguh percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita mendengar audio dari Mazmur 33. Kita perhatikan dengan seksama sambil kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 33. Tuhan Yesus memberkati. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan.
Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mempelajari sesuatu hal yang luar biasa. Kita lihat di ayat 4 saudara-saudara dari Mazmur 33. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Kita belajar di sini bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Artinya benar dan bisa dipercaya. Tuhan itu tidak pernah berdusta. Dan Tuhan itu tidak pernah lalai atau lupa. Jadi kita, saya dan saudara patut sungguh-sungguh 100% percaya kepada firman Tuhan. Selanjutnya di ayat 6 dan 9 sampai 9. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Ia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan kita itu yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus, Dia Maha Kuasa, Dia pencipta segalanya. Karena itu kita wajib sungguh hormat kepada Tuhan melalui cara kita hidup, ya. Tuhan itu merancangkan yang baik. Dia menganugerahkan yang sempurna bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihinya, ya. Sebab itu saudara, mari kita sungguh-sungguh lebih percaya dan lebih taat kepada firman Tuhan. Ayat 16 sampai 17, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Ayat 16 dan 17 ini merujuk mengenai kekuatan secara fisik, secara jasmani. Dikatakan semuanya itu tidak sempurna, tidak abadi, tidak bisa diandalkan. Pengharapan kita yang sempurna, yang kekal, itu hanya ada di dalam Tuhan kita. Jadi kita tahu bahwa Tuhan kita itu sangat berkuasa, Dia sangat baik, Dia sangat pemurah, Dia juga rindu menyelamatkan dan mau menolong setiap orang yang percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Pastikan itu adalah saya dan saudara. Selanjutnya di ayat 18 dan 19, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ayat-ayat ini tidak berarti orang yang percaya dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh itu tidak akan mengalami persoalan.
Saudara, banyak kan orang yang percaya sungguh-sungguh dan mengasihi Tuhan telah mati menjadi martir. Dicambuk, disiksa, dicabik-cabik, dimakan singa, dibakar, disalib, sampai mati. Jadi maksudnya apa ayat ini? Ayat 18 sampai 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka pada maut, jiwa, ya, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Hidup. Ayat ini mengandung pengertian bahwa Tuhan itu bisa melakukan mujizat, bisa memberikan perlindungan, bisa membebaskan orang yang percaya dari penderitaan atau maut, kalau hal itu sesuai dengan kehendaknya. Tetapi kadang kita lihat bahwa Tuhan mengizinkan masalah, penderitaan, bahkan sampai maut menghampiri orang yang percaya dan sungguh-sungguh. Kenapa begitu? Sebab segala sesuatu ada tujuan Tuhan. Dan dikatakan ada hal-hal yang merupakan rahasia otoritas Tuhan. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka semua apapun juga akan mendatangkan kebaikan. Apa baiknya? Melalui penderitaan, orang yang percaya kepada Tuhan akan diperbaiki, dikikis, disucikan, dimurnikan dari dosa-dosa yang mungkin selama ini dia tidak mengerti, atau dia lupa, atau dia pikir biasa saja. Tuhan membersihkan, menyucikan, membentuk kadang melalui penderitaan. Ya, jadi itu berguna, itu mendatangkan kebaikan. Ya. Juga penderitaan banyak membuat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bertumbuh secara rohani. Lalu memberi kesempatan untuk dia punya pengalaman sehingga dia bisa bersaksi lebih efektif untuk banyak orang. Saudara-saudara, dikatakan bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap kepada kasih setianya. Mata Tuhan tertuju, artinya Tuhan memperhatikan, Tuhan peduli, Tuhan mengawasi untuk orang-orang yang hidup takut atau menghormati Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan pencobaan lebih daripada kekuatan orang tersebut. Tuhan tidak mengizinkan pencobaan itu tidak mendatangkan kebaikan, selama kita sungguh-sungguh menghormati, mengasihi Tuhan. Artinya setiap hari disenang ataupun susah, berusaha taat kepada bimbingan Roh Kudus, hidup sesuai firman Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi dikatakan mata Tuhan mengawasi, artinya Tuhan memperhatikan. Ya. Tuhan memperhatikan. Puji Tuhan ya. Tidak kepada semua orang mata Tuhan tertuju, hanya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, hanya kepada orang-orang yang berharap kepada kasih setianya. Ya. Tuhan mau supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya dan saudara, mengalami kasih setia Tuhan, lepas kasih setia Tuhan. Ya. Walaupun akhirnya kita harus meninggal, itu di dalam waktu dan cara Tuhan. Artinya sudah selesai berjuang di dunia ini. Sudah selesai tugas kita di bumi ini. Dan itu pun harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab bagiku hidup adalah Kristus, menghasilkan buah-buah yang baik, pekerjaan yang baik. Dan mati bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu adalah untung. Firman Tuhan mengajarkan kita seperti itu. Orang-orang yang selalu berharap kepada kasih setia Tuhan adalah orang-orang yang memiliki keyakinan yang teguh pada janji-janji firman Tuhan. Harapannya, gantungan hidupnya hanya satu, yaitu Tuhan, bukan yang lain. Dan harapan kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Pengharapan atau iman itu
bersumber dari beberapa hal, saudara. Antara lain pengenalan yang intim dengan Tuhan melalui pengalaman-pengalaman hidup yang sudah dilalui bersama Tuhan. Jadi punya perbendaharaan pengalaman bahwa Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong, ya. Juga karena setia membaca firman Tuhan setiap hari. Sebab iman atau pengharapan yang teguh itu bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan firman Tuhan yang pernah kita baca, yang pernah kita renungkan itu. Sehingga waktu menghadapi persoalan, kita tahu apa yang kita harus lakukan sesuai firman Tuhan. Dan doa yang sungguh-sungguh. Saudara, firman Tuhan mengajar kita untuk sungguh-sungguh mempunyai pengenalan yang akrab dengan Tuhan. Mari saudara-saudara, setialah di dalam membaca, mendengar firman Tuhan setiap hari. Setialah saudara untuk berdoa. Ya. Sehingga kita menjadi kuat, menjadi tabah, diberikan hikmat kebijaksanaan sesuai kehendak Tuhan. Waktu kita harus menghadapi problem-problem di dalam kehidupan. Dan tetap punya pengharapan yang teguh bahwa Tuhan Yesus Immanuel, Dia beserta kita. Segala persoalan tidak lebih dari kekuatan kita karena Tuhan baik dan setia. Saudara-saudara, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa saatnya Tuhan akan tiba, bahwa penderitaan yang sementara yang kita alami di dunia ini akan selesai. Ya, kita akan mempunyai pengharapan yang kekal di dunia ini sementara. Dan semuanya akan selesai. Bersama Tuhan kita bisa. Kita punya pengharapan bahwa ada kehidupan kekal di rumah Tuhan. Tidak ada susah, tidak ada air mata, tidak ada sakit lagi. Bergembira, damai dan sejahtera bersama Tuhan. Itu bukan untuk semua orang. Alkitab katakan hanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, taati firman-Nya dan setia sampai akhir. Semoga saya dan saudara termasuk kualifikasi orang-orang yang seperti itu. Amin. Saudara-saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ditulis di dalam Yeremia 17 ayat 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ya saudara-saudara, jadi bukan kepada yang lain, bukan kepada apapun, bukan kepada siapapun, tetapi hanya kepada Tuhan. Bisa seperti itu? Ya, karena baca Alkitab tiap hari. Karena punya pengenalan yang sungguh akan Tuhan dari pengalaman hidup yang lalu. Karena setia di dalam doa. Bagaimana dengan kita, saudara? Waktunya sudah semakin dekat. Hidup semakin banyak kesusahan. Kalau kita mau kuat berdiri teguh sampai akhir, inilah yang harus kita lakukan. Mazmur pasal 33 ini tentang Tuhan adalah pencipta langit dan bumi dan segalanya Tuhan yang menciptakan. Tuhan kita Yesus Kristus adalah juru selamat dan penolong kita. Kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan memperhatikan kita, Tuhan peduli pada kita. Kasih setianya itu sempurna. Kasih setianya itu kekal. Jadi kalau kita tahu itu, pikiran itu menguasai hidup kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita bisa hidup dengan rasa syukur. Kita diberikan sukacita melampaui seluruh kondisi situasi. Ya, sebab kita bergembira karena tahu semua yang di dunia ini akan sementara, akan berlalu. Tetapi rumah kita yang kekal, Tuhan sedang siapkan. Sehingga kita bisa dengan segenap hati menyanyi, memuji Tuhan. Jiwa kita dikuatkan oleh Tuhan.
diberikan kekuatan untuk bisa sanggup menghadapi persoalan. Hidup dari kasih karunia, lepas kasih karunia. Amin. Kira-kira bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah ada kepastian waktu Tuhan Yesus datang tiba-tiba? Apakah saya dan saudara kedapatan ada tinggal di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan? Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita memuji-muji Tuhan. Mari kita banyak berdoa, bukan banyak mengeluh. Mari kita banyak memuji-muji Tuhan, bukan bersungut-sungut. Mari kita banyak mendengar firman Tuhan yang menguatkan, bukan berita hoax yang membuat kita menjadi takut dan kecut. Kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Kesetiaan Tuhan itu tidak membuat kita bebas dari masalah. Ketika kita mengalami persoalan, ingat kita harus mengerti bahwa ada beberapa kemungkinan mengapa kita harus menghadapi persoalan. Yang pertama, karena dampak kejatuhan nenek moyang kita Adam dan Hawa, maka dosa masuk dalam hidup manusia. Sehingga manusia harus mengalami sakit, harus mengalami susah, harus mengalami pertengkaran, harus mengalami kenyataan-kenyataan yang tidak enak akibat dosa, bahkan akan mengalami maut. Apa yang harus saya dan saudara lakukan? Kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus baik, walaupun hidup kita tidak selalu baik. Dan kita harus berusaha maksimal untuk melakukan yang terbaik. Minta hikmat dari Tuhan sehingga kita bisa melakukan yang terbaik. Yang kedua, kita menghadapi persoalan mungkin karena perbuatan kita sendiri. Ingatkah saudara firman Tuhan katakan, apa yang kita tabur kita akan tuai. Contohnya, kalau kita tidak menjaga makanan kita yang baik, kita tidak memiliki pola hidup yang baik, maka pada suatu waktu pasti kita akan sakit. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Mari kita bertobat, mari kita hidup bijaksana, mari kita hidup berhikmat, mari kita menguasai diri. Ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup orang percaya itu ada gunanya. Yang ketiga, mengapa kita harus menghadapi persoalan? Padahal seperti Ayub, dia orang benar di hadapan Tuhan karena akibat pekerjaan si iblis. Sebab iblis, Yohanes 10 katakan, datang untuk mencuri, membunuh dan mau membinasakan. Puji Tuhan, Ayub kuat. Ayub tabah. Ayub tidak berdosa sedikit pun dengan mulutnya. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Mengapa Ayub bisa seperti itu? Karena dikatakan Ayub dari semenjak masa remajanya, dia bergaul akrab, bersahabat dengan Tuhan di kemahnya. Jadi kita harus menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk bersahabat akrab dengan Tuhan. Dan gunakanlah seluruh persenjataan Allah secara lengkap. Dan sungguh-sungguh di dalam doa. Sebab itulah yang bisa mengalahkan kuasa tipu muslihat si iblis. Saudara baca lagi dalam Efesus 6 mulai ayat 10 sampai 18. Jadi saudaraku yang kekasih, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup orang yang percaya dan mengasihi Tuhan, itu akan mendatangkan kebaikan. Firman Tuhan mengatakan itu. Roma 8 ayat 28. Dan kita percaya. Sebab itu pujilah Tuhan, sebab Tuhan baik. Pujilah Tuhan, sebab Dia mengasihi kita. Pujilah Tuhan, karena Dia menjadikan kita anak-anaknya. Lakukanlah yang terbaik, hiduplah dengan berhikmat. Mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk hidup memuliakan Tuhan. Supaya melalui hidup saya dan saudara, banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Amin. Bapa, Kau setia. Tenang
kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh-sungguh belajar bahwa kami harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Percaya dengan segenap hati bahwa Tuhan baik dan mengasihi kami.
Tuhan Maha Kuasa, Tuhan punya rencana yang baik, asal kami sungguh percaya dan hidup mengasihi Tuhan. Kami mau lebih akrab lagi dengan Engkau Tuhan. Kami mau mendisiplin diri setiap hari untuk mendengar dan membaca firman, mengerti dan melakukan. Kami mau lebih banyak lagi waktu untuk bercakap dengan Tuhan dalam doa. Kami mau pakai mulut kami ini untuk memuji-muji Tuhan. Kami mau pakai mulut kami ini bersaksi tentang Tuhan. Kami tidak mau pakai mulut kami ini untuk ngeluh, ngomel. Sebab itu berdosa, tidak mendatangkan kebaikan. Kami mau iman kami, pengharapan kami tambah teguh di dalam Tuhan. Tuhan, tolong kami. Memasuki bulan Februari ini, kami mau Tuhan tolong kami supaya kami lebih taat, lebih bijaksana, lebih berhikmat. Mampukan kami menguasai diri kami Tuhan dan menghasilkan buah Roh Kudus agar orang-orang melihatnya dan mereka akhirnya percaya kepada Tuhan. Sebab kami tahu kami hidup karena Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bapa, kami mohon berkat Tuhan untuk semua yang kami usahakan, untuk semua masalah problem kami. Ajarilah dan tolong kami untuk melakukan yang benar, supaya kami mengalami kembali pertolongan Tuhan dan kami dapat bersaksi bahwa Tuhan Yesus baik. Bapa, tolong hiburkanlah saudara-saudara kami yang susah hatinya. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, tolong berkatilah apa yang kami kerjakan, yang kami usahakan, yang anak-anak kami pelajari. Kami mohon berkat Tuhan, karena kami tahu pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Bapa, tolong sembuhkan saudara kami yang sakit. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, tolong berkati saudara kami yang akan menikah. Bapa, tolonglah Tuhan dengan berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan, supaya saudara kami ini dapat memuliakan Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan juga untuk saudara kami yang merindukan keturunan, yang merindukan jodoh yang dari Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu Engkaulah sumber berkat. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, permuliakanlah diri-Mu Tuhan. Jawablah, kabulkanlah doa kami ini Tuhan. Biar nama Tuhan semakin hari semakin dipermuliakan. Tuhan, kami pun rindu agar keluarga besar kami bertobat, percaya kepadamu, dan sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami rindu komunitas kami juga boleh percaya kepadamu. Pakailah hidup kami Tuhan. Pakailah hidup kami untuk menjadi saksi Tuhan dalam perkataan dan perbuatan. Pakailah hidup kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Kami menyerahkan hidup kami supaya kami berguna bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, kami mohon berkat Tuhan untuk bangsa kami, untuk negeri kami, untuk orang-orang yang tinggal dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami mohon lawatan Tuhan, kami mohon hujan pertobatan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, berikanlah para pemimpin kami takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, dan hikmat, sehingga dapat mengelola pemerintahan ini dengan baik dan benar, sehingga negeri kami aman dan sejahtera. Bapa, tolonglah supaya Tuhan virus COVID-19 ini dapat berakhir. Tuhan, sehingga kami dapat kembali beraktivitas secara normal. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Kami mohon ini semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kasih setia Tuhan. Engkaulah pengharapan hidup kami dan Engkau tidak pernah mengecewakan. Kami percaya. Angkatlah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Imani itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau saudara. Tuhan sendiri menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu saudara
dan memberikan damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara ya. Tetap jaga kesehatan dan bersuka cita karena Tuhan. Amin.